Bahkan dikabarkan di beberapa sosial media, mereka juga memakan sebagian daging Sibley setelah dan mereka membuang sisa-sisa bagian tubuhnya secara menyebar di seluruh hutan. Halo guys, ketemu lagi bareng gua di Akar Movie. Kali ini kita akan membahas pembunuhan yang gue rasa cukup kejam, tragis, dan menyedihkan ya. Kasus ini terungkap pada September 2023. Hal ini terjadi hanya karena dipicu oleh kejujuran seorang pemuda Bangladesh, di mana pada saat itu dia menjadi korban pembunuhan oleh beberapa temannya. Tapi jangan sampai karena cerita yang kita sajikan sekarang ini menjadi penghalang teman-teman untuk tetap berbuat jujur. Karena biar bagaimanapun jujur itu akan selalu berbuah kebaikan meski prosesnya menyakitkan. Untuk cerita lengkapnya, mari kita bahas di Akar Story. Shibli Sodik Hridoy. Dia adalah seorang pemuda berumur 20 tahun yang bekerja di sebuah peternakan unggas, di mana pada saat itu posisinya adalah seorang manajer dan dia membawahi beberapa orang lainnya, yaitu Ucing Toy Marma, Imang Cing Marma, Sui Cing Marma, Angtung Mung Marma, Ukyat Mai Marma, dan Kasai Ong Chaudhry. Shibli juga merupakan salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Rauza di wilayah Chittagong, Bangladesh. Dia lahir dari keluarga yang ekonominya cukup sulit. Ayahnya bernama Muhammad Syafiq yang bekerja sebagai supir truk dan ibunya yaitu Nahida Akhtar. Dari itulah Shibli bekerja untuk membiayai kuliahnya sendiri dan membantu ekonomi keluarganya. Shibli juga dikenal sebagai pribadi yang baik, jujur, serta tidak pernah mementingkan diri sendiri. Beberapa bulan sebelum peristiwa penculikan itu terjadi, Shibli dan beberapa temannya itu sempat bersitegang lantaran mereka yang bekerja di bawah Shibli itu merencanakan untuk mencuri pakan unggas. Shibli yang mengetahui hal tersebut mengingatkan mereka untuk tidak melakukan hal itu karena persediaan makanan mulai berkurang. Dan itu otomatis akan menjadi tanggung jawab Shibli yang saat itu posisinya adalah seorang manajer. Tetapi hal itu tidak diterima dengan baik oleh para pekerja tersebut. Hingga Shibli pun harus melaporkan hal ini kepada si pemilik peternakan. Dan beberapa hari setelah kejadian itu, si pemilik peternakan mengumpulkan semua karyawan termasuk Shibli dengan tujuan untuk menenangkan situasi yang terjadi saat itu. Setelah itu, mereka pun bekerja seperti biasa lagi. Tetapi, keenam karyawan itu ternyata menyimpan dendam kepada Shibli. Sementara Shibli yang memang pribadinya itu dikenal baik, dia menganggap masalah ini sudah berakhir dan berharap hubungan mereka itu membaik seperti sebelumnya. Pada tanggal 28 Agustus 2023, 6 karyawan itu terutama Ucing Toy Marma yang sebelumnya itu dikenal paling dekat dengan Shibli. Dia justru mengajak kelima orang lainnya untuk menculik Shibli dan dilakukanlah rencana tersebut. Pada saat itu, ketika Shibli dalam perjalanan pulang, mereka melancarkan rencana penculikannya terhadap Shibli. Mereka juga membawanya di sebuah bukit di perbatasan antara Kadalpur dan Ramenia. Di hari itu, ayah serta ibunya terus menunggu Shibli yang tak kunjung pulang. Esok harinya, ayah Shibli mendatangi tempat peternakan unggas, tetapi di sana tidak ada satu orang pun yang melihat Shibli datang ke peternakan. 2 hari setelah penculikan Shibli, ibunya yaitu Nahida Akhtar menerima telepon dari Shibli. Dia mengatakan bahwa dirinya telah disekap oleh beberapa orang di suatu tempat. Dia juga menerangkan bahwa dirinya telah mendapatkan penyiksaan dari para penculik tersebut. Tetapi belum sempat mereka berbicara banyak, telepon itu pun terputus dan ibunya kembali mencoba berkali-kali untuk menghubungi nomor Shibli. Tapi sayangnya saat itu nomor Shibli sudah tidak aktif.
Beberapa saat kemudian, Nahida kembali mendapatkan telepon, tapi kali ini telepon itu dari para pelaku penculik, yang pada saat itu mereka meminta uang tebusan sebesar 15 takalak atau setara dengan 200 juta rupiah. Dan hal itu menimbulkan kepanikan di keluarga Shibli. Mereka tentu sangat mengkhawatirkan keadaan Shibli. Sementara uang tebusan yang mereka minta itu jumlahnya tidak main-main untuk keluarga Shibli yang tergolong tidak mampu. Sesegera mungkin, ayahnya yaitu Syafiq berusaha mencari bantuan orang lain untuk mendapatkan uang demi menyelamatkan anaknya. 3 hari kemudian, ayahnya yang merasa tidak mampu untuk membayar uang tebusan dengan jumlah tersebut, mencoba bernegosiasi untuk menurunkan uang tebusan yang mereka minta. Lantaran mereka tahu kalau keluarga Shibli itu adalah keluarga yang tidak mampu, mereka pun setuju dengan tawaran dari ayah Shibli, yaitu sebesar 2 takalak atau setara dengan 30 juta rupiah. Hari itu pun ayahnya kembali berusaha mengumpulkan uang dengan cara mencari pinjaman dan meminta bantuan dari beberapa kerabat. Akhirnya Syafiq pun mampu mengumpulkan uang dengan jumlah yang diminta oleh para penculik, yaitu 2 takalak. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi ketika proses negosiasi. Shibli secara tidak sengaja mengetahui atau mengenali salah satu pelaku yang menculiknya. Ketika itu, mereka panik karena takut Shibli akan mengadukan kepada pihak yang berwenang ketika nanti dilepaskan. Akhirnya, Ucing Toymarma bersama Umang Cingmarma mengambil tindakan untuk membunuh Shibli. Dan hari itu pun menjadi hari terakhir Shibli Sodik melihat dunia. Saking paniknya mereka, bahkan sampai membuat pikiran mereka di luar nalar. Mereka justru menghilangkan jejak dengan cara tubuh Shibli menjadi beberapa bagian dan membuangnya di salah satu hutan di wilayah Chittagong. Lebih gilanya lagi, mereka masih tetap meminta uang tebusan dari ayah Shibli. Pada tanggal 4 September 2023, para penculik itu kembali menelpon ayah Shibli dan meminta untuk segera mengantarkan uang tebusan dengan syarat tidak melaporkan kepada pihak kepolisian. Karena jika ayahnya melibatkan pihak kepolisian, mereka mengancam akan membunuh Shibli, yang sebenarnya Shibli itu sudah mereka bunuh. Mungkin ya, mereka tetap meminta uang tebusan karena mereka itu butuh uang. Dan sebelum kematian Shibli juga, mereka sudah terlanjur meminta uang tebusan kepada orang tuanya. Ya karena memang itu tujuan mereka, di samping mereka ingin membalaskan dendam terhadap Shibli. Jadi mungkin yang ada di pikiran mereka, daripada mereka udah bunuh orang tapi nggak dapat uang, mereka pikir mending tetap meminta uang tebusan dari orang tuanya. Toh ayahnya juga belum tahu kalau anaknya sudah mereka bunuh. Dan itu cuman analisa gue pribadi ya, bukan keterangan dari sumber berita yang gue dapat. Oke, kita lanjut ya. Pada saat ayahnya mengantarkan uang, yaitu di lokasi Dulpara, distrik Bandarban di wilayah Chittagong, para penculik itu menelpon ayah Shibli agar meletakkan uang di salah satu tempat. Dan mereka mengatakan bahwa setelah ayahnya sampai di rumah, maka Shibli juga akan sampai di rumah tidak lama kemudian. Itu semua mereka lakukan karena mereka takut identitas mereka terbongkar oleh ayah Shibli. Dan ayahnya itu menuruti apa yang mereka minta demi keselamatan putranya. Sesampainya Syafiq di rumah dan menunggu untuk beberapa saat, ternyata Shibli pun tak kunjung kembali. Syafiq mengira kalau Shibli itu hanya datang terlambat. Setelah 3 hari berlalu dan Shibli pun belum juga kembali, pada tanggal 7 September 2023, kedua orang tua Shibli memutuskan untuk mendatangi kantor polisi Rauzan dan melaporkan tentang penculikan yang dialami Shibli. Ketika itu, pihak kepolisian menanyakan beberapa alasan kenapa mereka terlambat melaporkan masalah ini. Mereka juga menjelaskan bahwa si penculik mengancam membunuh Shibli jika mereka melibatkan pihak kepolisian. Dan ketika itu, polisi mendapatkan keterangan dari Nahida Akhtar bahwa beberapa bulan sebelum Shibli diculik, dia sempat bertengkar dengan beberapa pekerja di peternakan unggas. Akhirnya, polisi pun mendatangi tempat peternakan unggas dan menginterogasi 4 orang dari mereka. Sedangkan 2 orang lainnya, yaitu Ucing Toymarma, dia ditangkap di kawasan Pantai Patenga.
Selain itu, Kasai Ong Chowdhury ditangkap di kawasan Jembatan Baru di Bandarban. Awalnya mereka tidak mau mengakui perbuatan mereka, tetapi setelah didesak dengan cara yang agresif oleh pihak kepolisian, akhirnya salah satu dari mereka mengakui bahwa merekalah yang telah menculik Shibli. Mereka juga menerangkan bahwa niat awal mereka hanya ingin membalaskan dendam kepada Shibli dan meminta uang tebusan kepada orang tuanya. Tetapi karena Shibli mengetahui salah satu identitas dari mereka, akhirnya mereka membunuh Shibli dan tubuh Shibli menjadi beberapa bagian untuk menghilangkan jejak. Bahkan dikabarkan di beberapa sosial media, mereka juga memakan sebagian daging Shibli setelah dan mereka membuang sisa-sisa bagian tubuhnya secara menyebar di seluruh hutan. Jadi, yang benar yang mana gue juga nggak bisa memastikan. Karena beberapa lansiran berita itu berbeda. Beredar luas di sosial media, mereka telah memakan daging korban atau mereka telah memakan tubuh si Shibli. Tapi dalam situs web lain, menurut keterangan Komandan Batalion Aksi Cepat yaitu Mahbub Alam, dia menerangkan bahwa benar mereka telah tubuh korban menjadi beberapa bagian dan membuangnya di dalam hutan. Tetapi tidak ada keterangan lain tentang mereka telah memakan daging Shibli. Menurut keterangan para tersangka yang dipaparkan oleh Inspektur Batalion Aksi Cepat yaitu Mahfuzur Rahman, mereka telah mengambil uang tebusan sebesar 2 takalak. 1,5 takalak itu dipegang oleh Ucing Toymarma, sedangkan sisanya yaitu 0,5 takalak itu dibagikan kepada 5 orang tersangka lainnya. Pada tanggal 11 September 2023, pihak kepolisian Rauzan mengadakan penyisiran di seluruh hutan di wilayah Chittagong. Di sana memang ditemukan beberapa bagian tubuh manusia, tetapi pihak kepolisian sulit mengidentifikasi karena saat itu wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Saat itu, ada beberapa kerabat Shibli yang memberikan keterangan bahwa benar itu adalah bagian dari tubuh Shibli. Karena mereka bisa mengetahuinya itu dari celana jeans yang terakhir dipakai Shibli sebelum berangkat ke peternakan unggas. Dan ketika selesai menjalani proses rekonstruksi, dalam perjalanan pulang kembali dari hutan atau dari lokasi rekonstruksi, tiba-tiba masyarakat setempat itu memberhentikan konvoi polisi yang membawa beberapa tersangka. Mereka menghadang konvoi polisi untuk mengambil secara paksa salah satu tersangka yaitu Umang Chingmarma dan menghakiminya hingga tewas di tempat. Hal itu dilakukan masyarakat karena masyarakat sudah terlalu geram dengan perbuatan mereka. Sementara 5 tersangka lain yang selamat itu segera dibawa ke kantor polisi untuk selanjutnya menjalani persidangan dan menunggu vonis hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada mereka. Bayangin ya, jadi orang tuanya, bagaimana merasa kehilangan anak yang sedang membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Bahkan dia berusaha membiayai kuliahnya itu agar dia bisa mendapatkan kerja yang layak untuk bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi sayangnya, takdir berkata lain untuk Shibli Sodik. Shibli Sodik Haridoy harus menutup usia dengan cara yang cukup tragis. Dan itu saja pembahasan hari ini. Sekali lagi gue mohon cerita ini jangan menjadi penghalang kawan-kawan untuk berbuat jujur. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, aktifin notifikasinya agar channel ini terus berkembang dan bisa berbagi informasi kepada kawan-kawan Akar Movie semuanya. Gue Jebrau dan sampai jumpa di video selanjutnya.